Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dan bunda-bunda semua. Selamat berjumpa lagi di channel Bunda Hanum. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kebahagiaan. Di kesempatan vlog kali ini teman-teman, aku akan membuat rujak ya. Dan rujak ini aku tidak mau terlalu pedas. Aku membuat rujak cuma menggunakan 5 buah cabai rawit pun itu udah sangat pedas teman-teman. Dan sekarang saya akan membuat sambal rujaknya teman-teman, yang terdiri dari 5 butir cabai rawit, garam secukupnya, asam jawa ya, dan gula aren. Asam jawanya itu teman-teman, asam jawa itu enak sekali karena asam jawa yang saya bikin rujak ini asam jawa yang saya olah sendiri gitu. Waktu itu saya dikasih ya sama saudara gitu, sama kerabat saya, dikasih asam 1 kresek, itu asam yang sudah tua teman-teman. Terus asamnya saya olah gitu dan buang bijinya dengan cara dijemur. Mengolahnya cuma dengan cara dijemur dan dibuang bijinya ya teman-teman. Lalu saya stok di kulkas dan sebagian saya stok di suhu ruang. Itu tuh asamnya enak sekali ya kalau asam dari pohon itu. Kenapa? Mungkin karena asamnya ini kan masih baru ya teman-teman, jadi tuh rasanya lain gitu. Tidak seperti asam yang saya beli di pasaran gitu kan, asamnya banyak bijinya teman-teman. Tapi kalau asam ini kan tidak ada biji, jadi kalau dibikin rujak tuh enak, nggak ada genjil-genjil biji asam. Dan tadi tuh setelah semua bahan aku ulek teman-teman, lalu aku tambahkan, bukan aku ya, tadi tuh Dede Hanum bantu menambahkan air secukupnya ya teman-teman. Dia minta, katanya dia mau bantu menambahkan air, lalu ditambahkan tadi tuh air sedikit secukupnya saja. Dan ini tuh sambal rujaknya udah jadi ya teman-teman. Dan sambal rujak itu sambal rujak ini endulita sekali teman-teman, boleh dicoba ya cara bikinnya di rumah menggunakan gula aren ya teman-teman, dan asamnya yang bagus ya. Jadi itu ngaruh sekali teman-teman sama sambal rujaknya. Gula arennya pun ngaruh teman-teman. Kita harus memilih gula aren itu yang harumnya itu khas gula aren. Jadi kalau kita beli gula aren itu jangan asal dilihat langsung dibeli. Jadi kita harus harumnya, kita harus cium dulu ya kalau bisa harumnya. Dan kalau memang bau apek itu gulanya pun akan tidak enak teman-teman. Jadi kita jangan beli gula aren yang bau apek. Dan di dalam warna pun teman-teman ya, kita memilih gula aren itu yang agak merah kecoklatan gitu ya teman-teman. Jangan membeli gula aren yang warna hitam ya. Kalau warna hitam itu rasanya akan manisnya cenderung pahit teman-teman. Karena gula aren yang warna hitam biasanya adalah pengelola gulanya itu, si gulanya itu hampir gosong teman-teman. Jadi memang walaupun warnanya agak kehitaman, tapi si gula arennya tetap manis teman-teman. Tapi rasanya itu akan cenderung agak pahitan. Itu kalau teman-teman ingin mendapatkan gula aren yang bagus ya. Tapi kalau aku sih selalu mencari gitu ya, kalau mau beli itu selalu mencari gula arennya itu yang harumnya itu masih gula aren gitu, belum berbau masam atau berbau apek gitu. Kalau yang bau masam itu gula aren yang kurang tua di saat pengolahan, dan baunya itu masam dan akan tidak tahan lama. Kalau kita stok di rumah agak banyak itu tidak tahan lama, kecuali yang mau digunakan ya langsung. Dan kalau aku sih kurang selera ya, karena dengan bau masam-masam, bau masam cuka gitu ya teman-teman. Terus ada juga gula aren yang bau apek. Kalau bau apek itu entah kenapa, mungkin karena gula arennya udah lama di toko atau gimana ya, nggak tahu. Ada gula aren yang bau apek pula. Dibuat masak pun itu memang tidak terlalu menyengat, tapi kalau buat rujak ini kerasa banget ya teman-teman. Ataupun buat kolak itu kalau bau apek itu apeknya kerasa teman-teman. Jadi kalau memilih gula aren itu memang yang warnanya juga agak merah kecoklatan dan baunya bau harum khas gula aren. Itulah gula aren yang bagus gitu, dan tidak
dan saat kita sentuh itu dan permukaannya itu kering ya teman-teman, tidak basah benyek gitu. Kalau benyek itu gula arennya akan cepat rusak ya kalau kita simpan di suhu ruang gitu. Tentu saja dengan stok yang banyak ya teman-teman. Kalau sedikitnya sih nggak apa-apa, langsung digunakan langsung habis gitu ya. Kalau mau disimpan kan kita untuk 1 atau 2 minggu ke depan kan sayang gitu kalau gula arennya cepat rusak. Teman-teman tahu nggak sih sebenarnya gula aren itu untuk nyampe ke dapur kita tuh telah melewati proses yang sangat panjang teman-teman. Aku tuh tahu karena nenek aku tuh pengelola gula aren teman-teman, dan untuk menjadikan gula aren ini dari air nira yang diambil dari bunga pohon aren ya, ini tidak mudah teman-teman, harus manjat ke pohon aren yang tinggi ya, dengan menggunakan bambu gitu ya, satu teman-teman, karena kan panjang tinggi ya teman-teman, jadi bambunya itu satu untuk pijakan gitu, di yang bambu yang dilubangi untuk pijakan. Kakekku harus naik ke atas untuk mengambil air nira di atas aren, di atas pohon, bukan di atas ya, di pohon arennya yang tinggi gitu ya teman-teman. Lalu menyimpanlah di situ tempat untuk meneteskan air nira, dan besok paginya biasanya kakekku ngambilnya besok pagi-pagi, itu harus manjat untuk ngambil air nira dan lalu dibawa pulang dan diproses di rumah oleh nenek aku tuh, dimasak menjadi gula. Dan untuk memasaknya menjadi gula pun teman-teman ini tidak membutuhkan waktu sebentar, itu lama ya untuk menjadi gula. Ya, perjuangannya begitu panjang lah teman-teman untuk nyampe ke dapur kita. Kita ambil saja pelajaran dari semua itu. Kita harus pandai-pandai bersyukur dengan semua makanan yang dengan mudah datang ke rumah kita ya, ke dapur kita. Karena semua makanan yang datang ke rumah kita itu kalau kita pikirkan prosesnya itu teman-teman, semuanya perjuangan banget ya. Jadi alhamdulillah kita mah tinggal beli-beli saja ya teman-teman, dengan mudah akan kita dapatkan gitu. Dan kembali ke videonya teman-teman, hari ini tuh aku ngerujak ada jambu biji, mentimun, bengkoang, dan ubi jalar ya. Itu tuh udah mantap banget ya teman-teman dimakan siang hari yang panas. Dan ngomong-ngomong ubi jalar teman-teman, ini tuh setelah selesai aku ngerujak ya, ini tuh aku mau menanam ubi jalar teman-teman di polybag seperti ini. Ini ubi jalar kalau di sini ya teman-teman, atau ubi apa gitu kalau di tempat kalian, mungkin ubi rambat atau ubi apa ya. Kalau setahu aku ini ubi ya. Nggak tahu lah ubi apa, yang mungkin ini ubi jalar ya. Kalau di tempat aku itu sebutan nama ubi itu tergantung dari buah umbi yang dia, dari warna buah umbi yang dia miliki gitu teman-teman. Jika ubinya itu berbuahnya berwarna ungu, jadi dia itu disebut ubi ungu. Jika ubinya berwarna oranye disebutlah ubi merah ya teman-teman, karena kulit arinya yang di luar itu warnanya merah. Dan jika umbinya warna kuning disebutlah ubi kuning, dan jika umbinya warna putih disebutlah ubi putih gitu ya. Tapi mungkin yang sebenarnya ini ubi jalar ya teman-teman. Mungkin kan ubi jalar itu bervariasi warna. Mungkin kayaknya seperti itu ya, kalau kurang lebih kalau tidak salah ya teman-teman. Tapi bagi aku nggak apa-apa ya, yang penting aku menanam ubi gitu ya teman-teman. Kan rasanya enak saja, sama ya. Kalau bagi aku tuh soal warna tidak masalah ya teman-teman, mau ungu, oranye, putih, kuning, itu tidak masalah karena semuanya itu enak ya teman-teman. Semuanya ada rasa manisnya, semuanya sama rasanya, enak ya. Dan ini tuh aku menggunakan media tanam bekas ya teman-teman. Ini adalah media tanam bekas aku menanam sebelumnya yang akan aku campurkan dengan media tanam baru ya. Bukan media tanam baru, tapi kompos pengayakan yang bercampur pasir ya teman-teman. Karena kan kalau kita membuat kompos terus ada kan kompos kasar ya, seperti ini nih. Ini adalah kompos kasar, stok kompos kasar aku. Kompos halusnya aku pergunakan di polybag ya, atau di pot untuk menanam sayuran yang lembut seperti mentimun, atau sawi, atau bayam gitu ya teman-teman, dan lain-lain.
Dan kompos kasarnya ini akan aku pergunakan untuk menanam ubi, teman-teman. Lanjut, sekarang aku akan metikin bibit ubinya, teman-teman. Dan aku memilih bibit ubi ini di bagian pucuk ya, teman-teman. Tidak di bagian tangkai gitu, tidak di bagian tangkai tengah. Tapi aku cuma menanam bibit ubi yang di bagian pucuk. Itulah yang diajarkan oleh mama aku, katanya bibit ubi yang bagus itu kita mengambil dari pucuk, bukan dari tangkai. Katanya kalau dari tangkainya nanti umbinya itu tidak berbuah lebat ya. Jadi kalau dari pucuk ini bisa membuat ubinya itu berbuah lebat. Itu yang dikatakan mama aku ya, teman-teman. Selanjutnya aku memotong-motong batang daun di bagian bawah pucuk ini ya, teman-teman. Di bagian bawahnya daunnya aku potong beberapa daun, ada 2-3 daun gitu ya, teman-teman, untuk memudahkan nanti menancapkannya ke dalam lubang polybag ya. Dan aku mengambilnya cuma beberapa tangkai saja, 4 ya atau 5 tangkai gitu ya, teman-teman, karena kan aku menanam cuma 1 polybag saja. Dan polybag yang aku gunakan polybag ukuran 40 cm, teman-teman, 40 kali 40 ya, untuk 5 tangkai bibit ini. Dan teman-teman tidak harus terpaku kepada aku ya, kepada cara aku gitu. Boleh teman-teman menggunakan 3 tangkai ataupun 2 tangkai ya, tapi jangan 1 ya. Kalau 1 menurut aku kesedikitan ya. Kalau 5 pun ini aku juga baru menanam kali ini 5 ya. Biasanya aku menanam cuma 3 saja ya, teman-teman. Dan ini aku mencoba menambah 5, gimana lah nanti umbinya ya akan bagus atau tidak. Ini aku baru mencoba ya, teman-teman. Gak apa-apa ya, sesuatu itu memang harus dicoba. Kalau tidak dicoba mah kita tidak akan tahu hasilnya. Dan media tanam ya, teman-teman, yang harus benar-benar diperhatikan media tanam. Media tanamnya ini tidak harus menggunakan kompos halus ya, teman-teman, tapi kompos halus yang bercampur kompos kasar, karena kompos kasar ini kan ada kerikil-kerikilnya semacam pasir-pasir gitu ya, teman-teman. Boleh, itu tuh bagus buat penanaman ubi ya, teman-teman, karena untuk menanam ubi media tanamnya harus bercampur pasir, tanah yang bercampur pasir ya, teman-teman. Dan kandungan media tanam yang saya gunakan saat ini adalah tadi ya, udah jelas tadi media tanam bekas. Selanjutnya media tanam dari karung itu udah bercampur macam-macam ya, teman-teman. Ada pupuk kandang juga, itu waktu aku ayak dulu media tanamnya itu udah aku campur pupuk kandang. Karena media tanam untuk penanaman ubi itu kembali lagi ya, teman-teman, aku jelaskan harus media tanam yang mengandung kerikil atau pasir ya, teman-teman, tapi tidak terlalu banyak. Yang penting tanahnya itu harus mengandung pasir. Dan menanam bibitnya juga harus disesuaikan dengan polybag ya, dengan ukuran polybagnya. Jika polybagnya ukuran 40 seperti aku ini, boleh menanam 3 ya, teman-teman. Kalau 5 ini aku baru percobaan, tapi sebelumnya aku menanam 3 dengan polybag ukuran 40 kali 40. Dan jika teman-teman di rumah tidak ada polybag, boleh menggunakan karung bekas ya, teman-teman. Menurut aku kalau menanam di karung bekas itu lebih bagus ya, teman-teman, karena kita bisa menanam lebih banyak kalau di dalam karung ya, teman-teman. Dan karungnya itu kita lubangi ya buat memasukin si bibit ubinya. Dari pinggirnya kita lubangi saja untuk memasukin bibit ubi. Mungkin di karung itu lebih bagus, teman-teman, karena kita bisa menanam lebih banyak. Tapi kalau aku ini hanya menggunakan polybag karena aku tidak memiliki stok media tanamnya yang cukup banyak ya, teman-teman, karena kan kalau di karung kan membutuhkan media tanam yang cukup banyak ya, teman-teman. Dan setelah selesai kita menanamnya seperti ini, teman-teman, kita jangan lupa menyiramnya ya. Mengguyurnya dari bagian atas, jangan lupa menyiramnya karena media tanamnya ini kering, jadi kita harus menyiramnya dari sini, teman-teman. Oh ya, teman-teman, setelah selesai aku menanam ubi, selesai pula video aku ya. Dan aku ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari isi video ini. Dan aku akhiri dulu videonya sampai di sini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.